Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Muhammad Joy Hari Ayub, meminta pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski klarifikasi ucapannya terkait pernyataan soal hambatan di tim. Sebelumnya Peter Klamowski memberikan pernyataan setelah timnas Malaysia mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Dalam pernyataan tersebut, pelatih asal Australia itu menyebut bahwa ada masalah internal termasuk unsur politik dan hambatan tertentu yang dihadapi timnas Malaysia dalam upaya membawa skuad ke level internasional yang lebih baik. Pernyataan dari Peter Klamowski itu membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya, kemenangan timnas Malaysia 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025 lalu itu membuat banyak pihak memuji mereka. Ini karena timnas Malaysia akhirnya berhasil mengalahkan Vietnam setelah 10 tahun tak pernah menang. Kemenangan Malaysia atas Vietnam itu membuat banyak pihak menilai bahwa Harimau Malaya berada di tingkat yang berbeda. Apalagi saat ini timnas Malaysia dihuni banyak pemain naturalisasi. Kehadiran pemain-pemain keturunan dari Argentina hingga Spanyol itu membuat timnas Malaysia tampil lebih garang. Saat banyak pihak yang memuji penampilan Harimau Malaya. Namun, tak sedikit pihak yang salah fokus dengan pernyataan dari pelatih Peter Klamowski yang menyebut ada masalah internal. Presiden FAM pun berhati-hati dalam menanggapi pernyataan dari pelatih asal Australia tersebut. Datuk Muhammad Joy Hari Ayub tersebut meminta klarifikasi ucapan dari Klamowski soal pernyataan hambatan dan politik tersebut. Untuk itu, dengan hati-hati ia meminta sang pelatih bisa memberikan penjelasan dengan baik terkait pernyataan tersebut. Kami memang tidak tahu pasti apa yang dimaksud oleh Klamowski, ujar Datuk Muhammad Joy Hari Ayub sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Malaysia, Berita Harian, Selasa, 1 Juli 2025. Saya rasa akan lebih baik jika hal ini ditanyakan langsung kepada Klamowski, dan biarkan dia sendiri yang menjelaskan, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di FAM itu menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung 100% bahkan lebih buat timnas Malaysia. Ia tak ingin mengabarkan dengan jelas pernyataan dari pelatih timnas Malaysia tersebut. Pasalnya, ia tak ingin ada salah pengertian yang justru nanti bisa berbahasa. Kadang-kadang ketika pernyataan diterjemahkan atau disampaikan ulang, konteksnya bisa berubah, jelas Muhammad Joy Hari Ayub. Saya bisa menjamin, sebagai Presiden FAM, kami memberikan dukungan 100% bahkan 150% kepada pelatih dan para pemain, jelasnya. Ia bahkan menjelaskan bahwa federasi satu misi dengan pelatih dan para pemain. Secara tak langsung ia ingin menunjukkan bahwa tak ada gesekan antara federasi dan tim pelatih. Walaupun dalam pernyataannya ia tetap menekankan agar sang pelatih bisa menjelaskan soal pernyataannya tersebut. Presiden FAM ini terlihat ingin menunjukkan bahwa tim akan tetap solid dan tak ada masalah dalam membentuk timnas Malaysia. Kami selalu berada di belakang mereka dan kami satu visi, itu yang terpenting, tuturnya. Kami memulai proyek ini dengan tujuan yang sama dan dukungan kami tetap solid. Saat ini timnas Malaysia memang tengah berbenah dan mulai mendatangkan banyak pemain naturalisasi. Ini dilakukan karena Malaysia tengah mengincar tiket keputaran final Piala Asia 2027. Kabar mengejutkan kembali datang dari pemain timnas Indonesia, di mana melalui postingan videonya dikabarkan Ula Romeni gabung Real Madrid. Dengan bergabungnya ke Real Madrid, Ula Romeni jadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di panggung Eropa. Dalam postingan videonya, Romeni menyampaikan bahwa dirinya ditawari oleh Real Madrid melalui media sosialnya. Menurutnya, saat itu Romeni tidak menyangka bahwa dirinya akan ditawari akan bermain untuk Real Madrid. Saya sungguh sangat tidak berharap akan ditawari untuk bergabung di Real Madrid, akunya. Jika benar adanya Romeni bergabung dengan Real Madrid,
Tentunya ini akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi penyerang timnas Indonesia untuk melanjutkan karirnya di kancah sepak bola profesional. Tak tanggung-tanggung dikabarkan bahwa Romeni telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai yang fantastis mencapai 65 juta euro atau 1 triliun rupiah. Meskipun demikian, dalam situs transferfet.com yang mengupas semua transfer pemain klub dunia menyampaikan bahwa saat ini Ula Romeni telah menyelesaikan transfer dari FC Utrecht ke Oxford United. Dengan pindahnya Romeni maka membuka runak bagi Sebastian Haller yang kemungkinan akan mengantinya di FC Utrecht. Disebutkan bahwa Romeni dikontrak oleh Oxford United hingga musim panas 2028. Transfer tersebut telah diantisipasi selama berminggu-minggu dan kini telah dikonfirmasi. Oxford United, yang saat ini berada di peringkat ke-18 di Championship, akan membayar hampir 2 juta euro untuk transfer tersebut. Romeni mengungkapkan kegembiraannya karena bergabung dengan klub yang ambisius dan memenuhi keinginannya untuk bermain di Inggris. Jai Idzes hingga Kevin Dix diburu tim Eropa. Selain Romeni, nama Jai Idzes santer terdengar diburu tim Eropa, mulai dari Inter Milan, AC Milan, Torino, hingga Fiorentina. Bahkan terakhir terdengar kabar jika Jai tengah gencar melakukan pendekatan dengan kapten timnas Indonesia ini untuk memperkuat di ajang Premier League musim 2025 hingga 2026. Sedangkan pemain timnas lainnya yang dikabarkan akan bergabung dengan klub Eropa adalah Tom Haye. Dikabarkan gelandang timnas ini tengah dipinang oleh OGC Nice setelah dilepas oleh Almere City. Spekulasi ini mencuat setelah Haye tertangkap kamera berada di Bandara Nice dan dikuatkan oleh pernyataan Bertino. Adapun Kevin Dix dikabarkan masuk dalam daftar tim Borussia Mönchengladbach. Tidak hanya sekedar sebagai pemain dalam memperkuat tim, namun Dix juga dikatakan masuk dalam daftar kandidat untuk posisi kapten Borussia Mönchengladbach. Menurut media Jerman Bild, Kevin Dix telah ditetapkan sebagai kandidat kapten Borussia Mönchengladbach dan bergabung dengan tim Jerman tersebut sebagai agen bebas. Bergabungnya Dix ke Borussia Mönchengladbach setelah kontraknya dengan FC Copenhagen, tempat ia bermain di Liga Super Denmark. Meskipun kesepakatan ini tidak menarik banyak perhatian, kehadiran Kevin Dix dengan cepat menarik perhatian para ahli di Jerman berkat kualitas kepemimpinannya dan pengalaman bermainnya yang luas.